Ya, baik Ibu Bapak semua, kita lanjutkan kembali ya. Tadi sudah kita bahas mengenai perencanaan. Sekarang kita lanjutkan kepada pengorganisasian. Nah, di sini ada pengertian terkait pengorganisasian ini ya, bisa dibaca juga oleh Ibu Bapak semua nanti ya. Pengorganisasian dapat dikatakan sebagai proses penciptaan hubungan antara berbagai fungsi personalia, faktor-faktor fisik, agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada suatu tujuan. Nah, mengorganisasikan ini merupakan bagian proses manajemen yang memiliki arti pembagian pekerjaan di antara individu dan kelompok serta mengkoordinasi aktivitas mereka ya, agar setiap aktivitas dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugasnya sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, jadi dari pengertian ini sudah sangat jelas Ibu Bapak semua ya. Jadi pengorganisasian ini pembagian pekerjaan ya antara individu dan kelompok atau pengkoordinasian dari aktivitas yang akan mereka kerjakan begitu ya. Kemudian pembagian tugasnya juga baik gitu ya. Siapa mengerjakan apa begitu ya. Nah, itu adalah pengorganisasian tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan dari perusahaan gitu. Oke. Nah, di sini pengorganisasian mencakup kegiatan-kegiatan seperti berikut ya. Yang pertama itu adalah pembagian kerja yang tadi ya, job desk. Nah, pembagian kerjanya itu sudah spesifik ya, dalam artian sudah jelas begitu. Siapa mengerjakan apa tentunya dengan skill yang mereka miliki. Contohnya yang tadi ya, ketika kita merekrut sumber daya manusia untuk produksi misalnya dalam pembuatan produk kita roti gitu ya. Nah, itu tentunya perlu skill yang memang memadai gitu ya, atau yang dimiliki oleh pegawai tersebut gitu ya. Minimal misalnya lulusan SMK Tata Boga yang memang sudah memiliki skill gitu ya dalam pembuatan roti. Nah, itu pembagian kerja. Kemudian ada tim bagian keuangan ya, minimal yang memang lulusan yang paham terkait dengan keuangannya, misalnya lulusan akuntansi gitu ya, apa yang memang mengerti begitu ya, pembukuannya seperti apa. Nah, di sini setelah pembagian pekerjaan, ada pengelompokan pekerjaan ya. Nah, iya. Jadi seperti yang tadi ya, pekerjaannya itu apakah dia di bagian produksi gitu ya, atau misalnya tadi di bagian keuangan dalam pembukuan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mendelegasikan wewenang. Nah, setelah itu membagikan mekanisme koordinasi. Mohon maaf, ini maksudnya mengembangkan mekanisme koordinasi. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan dalam pengorganisasian ya. Nah, jadi koordinasi ini memang sangat penting sekali ya, di semua bidang gitu ya, tidak hanya di perusahaan sebetulnya, dalam kehidupan sehari-hari pun gitu ya, kita perlu koordinasi dengan baik gitu agar tidak terjadi namanya miskomunikasi gitu. Misalnya tujuan dari perusahaan sudah ditetapkan, kemudian juga strategi juga sudah dituliskan gitu. Nah, tapi ternyata kurang koordinasi gitu ya, misalnya antara tim manajemen tim produksi misalnya ya dengan tim uh, apa itu uh, tim yang bagian penggudangan misalnya kayak gitu ya, atau bagian distributor gitu. Nah, itu
khawatirnya akan terjadi hal-hal yang baru atau masalah yang baru yang menimbulkan ketidaknyamanan atau ketidaklarasan antara tujuan dengan pelaksanaan begitu. Nah, di sini pengkoordinasian yang baik dapat memberikan beberapa keuntungan ya. Yang pertama itu adalah dapat terbina hubungan yang baik antara anggota organisasi maupun antar organisasi sehingga akan mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Ya, seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi kalau misalnya koordinasinya baik gitu ya, kemudian juga kita sudah tahu job desk kita apa gitu ya, sehingga tidak ada miskomunikasi, sehingga hubungan antara anggota organisasi itu enak begitu ya, selaras gitu ya, tidak ada permasalahan-permasalahan yang memang signifikan atau yang memang besar gitu, sehingga mengganggu terhadap pencapaian tujuan perusahaan atau tujuan organisasi gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah keuntungannya setiap anggota organisasi dapat mengetahui dengan jelas tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Betul ya. Jadi ibaratnya kita tahu batasan-batasan kita itu terkait dengan tugas kita dan wewenang kita atau tanggung jawab kita itu sampai mana gitu ya. Jadi jelas gitu job desk-nya gitu ya. Ya udah misalnya job desk kita untuk tadi ya membuat kue gitu ya. Ya berarti tugas kita hanya sebatas itu gitu ya, tidak lebih dari itu. Atau misalnya apa namanya, ada beberapa step yang memang kita lakukan semua gitu, tidak ada yang tertinggal begitu ya, karena memang sudah jelas tugasnya seperti apa.